Pernah nggak sih lo denger nasihat dari kecil yang bunyinya kayak gini? Tabung terus duit lo, hemat pangkal kaya, jangan boros, biar masa tua lo tenang. Nasihat ini emang kedengarannya bijak banget. Bahkan udah jadi doktrin di hampir semua keluarga. Tapi pernah nggak lo berhenti sejenak dan mikir, gimana kalau ternyata selama ini kita terlalu fokus ngumpulin sampai kita lupa cara hidup? Bayangin skenario ini bro, lo kerja keras sebagai kuda, dari umur 20 sampai 60, lo jadi budak korporat yang teladan, lo skip liburan, lo makan warteg tiap hari, padahal pengen steak, lo nahan semua keinginan lo demi angka di buku tabungan. Akhirnya lo sukses, tabungan lo miliaran pas pensiun. Tapi masalahnya, pas lo mau nikmatin itu semua, badan lo udah nggak sanggup. Lo mau naik gunung, lutut udah linu. Mau makan enak, kolesterol udah tinggi. Mau jalan-jalan jauh ke Eropa, tenaga udah habis, dan lo cuma pengen rebahan. Ujung-ujungnya, lo mati dengan ninggalin tumpukan duit di bank yang sebenarnya bisa lo pakai buat bikin memori indah, pas lo masih kuat. Buku yang bakal kita bedah hari ini adalah Die with Zero, karya Bill Perkins. Ini bukan buku keuangan biasa yang nyuruh lo investasi saham atau beli properti doang. Ini adalah buku tentang manajemen hidup yang paling radikal yang pernah gue baca. Bill Perkins bakal ngajarin kita satu konsep yang mungkin bakal bikin lo kaget. Target keuangan lo seharusnya adalah nol pas lo mati. Kedengerannya gila kan? Tapi tunggu sampai lo denger alasannya secara logis. Video ini bakal panjang banget, lebih dari biasanya, karena kita bakal ngebongkar habis cara pandang kita soal waktu, duit, kesehatan, dan memori. Siapin kopi lo, karena kita bakal belajar cara mati tanpa penyesalan. Bab 1. Duit itu alat, bukan skor video game. Masalah terbesar kebanyakan orang sekarang adalah kita sering nganggep duit sebagai skor dalam sebuah game. Semakin banyak angkanya, kita ngerasa semakin menang. Kita terobsesi nambahin angka itu terus-terusan, tanpa tahu kapan harus berhenti. Tapi Bill Perkins bilang, duit itu cuman alat tukar buat dapet yang namanya pengalaman hidup. Kalau lo mati dengan ninggalin 1 miliar, itu artinya lo udah nuker ribuan jam kerja keras lo buat sesuatu yang akhirnya nggak pernah lo pakai. Itu namanya pemborosan waktu yang luar biasa bro. Waktu yang nggak bakal pernah bisa lo beli balik. Lo harus mulai mikirin konsep utility of money atau kegunaan duit. Duit 10 juta buat anak umur 20 tahun itu nilainya jauh lebih gede daripada 10 juta buat kakek umur 80 tahun. Kenapa? Karena anak muda punya energi buat ngerubah duit itu jadi pengalaman yang gila. Lo bisa backpackeran ke luar negeri, belajar skill baru yang berisiko, atau sekadar nongkrong semalaman. Sementara, buat kakek umur 80 tahun, duit 10 juta mungkin cuma bisa dipakai buat bayar tagihan rumah sakit, atau beli kursi roda yang lebih empuk. Kegunaannya menurun seiring bertambahnya usia lo. Jadi, Bill Perkins ngajak kita buat berhenti jadi kolektor koin yang obsesif dan mulai jadi kolektor memori. Fokuslah buat ngabisin duit lo di waktu yang tepat. Di usia di mana lo masih punya kesehatan dan energi buat menikmatinya secara maksimal. Jangan sampai lo jadi orang terkaya di pemakaman. Karena itu gelar yang paling gak guna sedunia. Bab 2. Investasi pada memori dividends. Ini adalah konsep yang paling mind-blowing di buku ini. Memory dividends atau dividen memori. Kalau lo investasi di saham, lo dapat dividen tiap tahun berupa duit cash kan? Nah, pengalaman hidup juga punya sistem yang sama. Kalau lo pergi liburan yang bener-bener berkesan, atau lo berani ngelakuin hal gila pas umur 25, memori itu bakal lo bawa terus sampai lo mati. Setiap kali lo diingetin soal momen itu, lo bakal dapet dividen berupa rasa seneng, tawa, dan kepuasan batin. Kerennya lagi, semakin awal lo ngelakuin pengalaman itu, semakin sering lo bisa dapet dividen memorinya sepanjang sisa hidup lo. Kalau lo liburan pas umur 20,
lo punya 60 tahun buat nikmatin memorinya. Kalau lo baru liburan pas umur 70, lo cuma punya waktu sedikit buat nginget-inget itu. Itulah kenapa investasi pada pengalaman di masa muda itu super penting. Bukan berarti lo harus boros nggak karuan sampai nggak makan ya, tapi lo harus sadar kalau pengalaman yang lo dapat sekarang itu bakal jadi harta karun yang bakal nemenin lo pas lo udah nggak bisa kemana-mana lagi di masa depan. Di masa tua nanti, lo nggak bakal pamer soal berapa saldo ATM lo ke cucu-cucu lo. Mereka bakal bosen denger angka, tapi mereka bakal terpaku dengerin kisah-kisah gila, petualangan, dan risiko yang lu ambil pas masih muda. Jadi, jangan pelit sama diri sendiri, buat hal-hal yang bakal jadi memori abadi. Duit bisa dicari lagi, tapi kesempatan buat bikin memori di umur tertentu, itu ada tanggal kadaluarsanya. Bab 3. 3 kurva hidup. Kapan harus berhenti nabung? Bill Perkins ngebagi hidup kita jadi 3 variabel utama yang saling kejar-kejaran. Masalahnya, 3 variabel ini jarang banget ada di puncaknya secara barengan dalam hidup manusia normal. Pertama, pas lo masih muda 20, lo punya waktu yang banyak dan kesehatan yang prima, tapi lo nggak punya duit. Lo pengen keliling dunia, tapi dompet lo cuma cukup buat beli tiket bus. Kedua, pas lo dewasa, 30, lo punya duit dan kesehatan yang masih oke, tapi lo nggak punya waktu gara-gara sibuk kerja dan ngurus keluarga. Ketiga, pas lo tua 60, lo punya duit yang numpuk dan waktu yang senggang banget. Tapi lo udah nggak punya kesehatan. Kunci dari filosofi Die with Zero adalah nyari titik keseimbangan di antara ketiganya. Bill bilang, kebanyakan orang itu terlalu telat buat mulai menikmati hidup. Mereka nunggu pensiun buat jalan-jalan. Padahal pas pensiun itu kemampuan fisik mereka udah turun 50% lebih. Dia juga ngenalin konsep time buckets. Coba lo bagi hidup lo jadi blok-blok waktu 5-10 tahunan. Misal, blok umur 30-35, 35-40, dan seterusnya. Terus, lo list aktivitas apa yang cuma bisa lo lakuin di blok umur itu. Lo nggak mungkin nunggu umur 70 buat belajar surfing kan? Atau nunggu umur 60 buat main bola sama anak lo yang masih kecil. Dengan time buckets, lo jadi sadar kalau ada jendela waktu yang bakal ketutup selamanya kalau lo nggak eksekusi sekarang. Dan soal warisan, Bill Perkins punya pendapat yang berani. Kebanyakan orang ngasih warisan ke anak pas mereka mati, alias pas mereka umur 80, dan anak mereka udah umur 50. Di umur 50, anak lo mungkin udah sukses sendiri, dan gak terlalu butuh duit itu buat ngerubah hidup. Bill nyaranin, kasih warisan pas anak lo umur 25-35, di saat mereka lagi beauty butania modal buat usaha, beli rumah, atau pendidikan. Itu bakal jauh lebih berdampak dan bikin lo seneng lihat mereka sukses selagi lo masih hidup. Bab 4. Ketakutan duit abis duluan versus hidup abis duluan. Gue tahu apa yang ada di pikiran lo sekarang. Tapi bro, gimana kalau nanti gue abis duit pas gue masih hidup? Itu kan horor banget. Bill Perkins nggak nyuruh lo jadi orang gila yang ngabisin semua duit di Las Vegas dalam semalam. Dia tetap nyuruh lo punya kalkulasi yang mateng. Dia nyaranin lo buat pakai asuransi atau annuities buat ngejamin masa tua lo tetap aman secara dasar. Tapi poin utamanya adalah, berhentilah mengorbankan masa kini demi masa depan yang belum tentu lo nikmati. Banyak orang yang oversave atau nabung berlebihan karena rasa takut yang nggak rasional. Mereka kerja lembur terus-terusan cuma buat nambahin angka di rekening yang sebenarnya udah cukup buat mereka hidup nyaman sampai mati. Itu namanya lo terjebak dalam survival mode. Padahal lo udah aman. Bill bilang, ketakutan terbesar lo seharusnya bukan mati tanpa duit, tapi mati dengan tumpukan duit yang melambangkan ribuan jam hidup yang terbuang sia-sia. Lo harus berani nentuin angka enough atau cukup. Begitu lo udah punya tabungan yang cukup buat cover masa tua lo, berhenti jadi budak duit. Mulailah nuker duit itu jadi waktu dan pengalaman. Karena pada akhirnya,
Hidup bukan soal siapa yang paling banyak ngumpulin harta, tapi siapa yang paling banyak memakai hidupnya. Epilog. Matilah dengan bahagia, bukan dengan saldo banyak. Gue tahu, apa yang gue omongin hari ini bener-bener lawan arus. Kita dididik buat jadi penimbun, bukan pemakai. Tapi coba deh lo renungin. Kapan terakhir kali lo bener-bener ngerasa hidup tanpa mikirin saldo atau kerjaan? Die with zero. Bukan soal hura-hura. Ini soal kesadaran kalau waktu lo itu terbatas dan kesehatan lo itu punya masa kadaluarsa. Jangan tunda kebahagiaan lo sampai lo udah terlalu capek buat bahagia. Maksimalkan hidup lo di setiap fase usia. Jadilah orang yang kaya akan cerita, kaya akan tawa, dan kaya akan petualangan. Bukan cuma kaya secara angka di atas kertas. Mulailah bikin list time buckets lo sekarang juga. Apa yang pengen lo lakuin 5 tahun ke depan? Apa yang selama ini lo tunda karena alasan duitnya sayang? Ingat, lo bisa cari duit lagi. Tapi lo nggak bisa beli balik umur 25 lo, umur 30 lo, atau masa kecil anak-anak lo. Hidup yang sukses adalah hidup yang bener-bener dipakai sampai tetes terakhir. Gua harap narasi ini bikin lo lebih berani buat ambil langkah yang selama ini lo takuti. Jalan-jalanlah, beli pengalaman, bantu orang lain pas lo masih sanggup lihat senyum mereka. Jangan nunggu nanti, karena nanti itu seringkali adalah kata lain dari nggak pernah. Gue David, dan hari ini gue mutusin buat nggak mau mati dengan sisa duit yang sia-sia. Kalau lo dapet tamparan positif dari video ini, like, subscribe, dan share ke orang-orang yang menurut lo butuh dibangunin dari tidur panjangnya sebagai budak duit. Sampai ketemu di bedah buku yang lebih gila lagi. Live your life, don't just save it.